قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa nas'aluka Allahumma al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'd, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Biiznillah ta'ala, setelah kita menunaikan salah satu dari kewajiban kita sebagai muslim, terutama pria muslim, untuk salat berjamaah di masjid bagi yang tidak beruzur, biiznillah ta'ala kita insyaallah ta'ala akan membahas kisaran 4 ayat dari surat An-Nisa. Beberapa ayat tentang pembagian harta waris dan penghitungannya. Tentu saja tidak menyeluruh untuk seluruh kasus, dan juga dengan keterbatasan ilmu tentu saya tidak bisa menjawab seluruh kasus dengan berdasarkan beberapa ayat ini. Namun keempat ayat ini, terutama ayat pertama dan kedua yang akan kita bahas, luar biasa dalam menjabarkan hal yang sangat banyak dengan kalimat-kalimat yang ringkas di ayat ini. Dan begitulah kalamullah azza wa jalla. Maka kita terlebih dahulu membacakan 4 ayat tersebut biiznillah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayayn. فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Allah Subhanahu wa taala berwasiat itu mensyariatkan, mewajibkan kepada kalian tentang masalah pembagian harta warisan fi auladikum, terhadap anak-anak kalian. Jadi ini bagi yang sudah memiliki anak, ya, sebenarnya wajib untuk memperhatikan, terutama orang-orang yang memiliki nama di keluarga. Karena kadang-kadang setelah adanya anggota keluarga yang wafat di keluarganya, dialah yang menjadi tumpuan dan acuan. Ya, terutama kita sebagai kepala keluarga, ya, perlu ngerti. Ya, memang masalah waris, kalau ada KUA atau mungkin ada ustadz atau ulama sekitar atau kiai sekitar, ya bisa kita merujuk kepada mereka. Tapi kan alangkah bijaknya di tengah keluarga ada seorang dua orang yang memiliki pengetahuan tidak sedikit tentang ini. Lidzakari mithlu hazzil unthayain, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Ini wasiat pertama, fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Satu laki-laki sama dengan bagian dua perempuan. Apa artinya jemaah sekalian? Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, yuridu idza mata ar-rajul wa taraka auladan dzukuran wa inatha fa inna at-tarikata tuqsamu ala asasin anna lidzakari mithlu nasibil unthayain. Maksudnya, jika ada seorang bapak mati, seorang pria wafat, dan dia meninggalkan dua anak, satu anak laki-laki, satu anak perempuan, maka tarikah di sini adalah harta warisannya harus dibagi sesuai dengan prinsip az-zakari mithlu hazzil unthayain, yaitu prinsip satu laki-laki bernasib mendapatkan dua perempuan, ibaratnya dobelnya perempuan. Falau taraka waladan wa bintan, kalau misalnya pria ini telah wafat meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, nah dari segi harta anggaplah misal dia meninggalkan wa thalathata dananir, ada cuman 3 dinar saja dia tinggalkan sebagai harta waris. Misal, fa innal walada ya'khudhu dinaraini wal binta ta'khudhu dinaran, maka anak laki-laki mengambil bagiannya yaitu 2 dinar, dan satu anak perempuan mengambil bagian 1 dinar saja. Ya, lidzakari mithlu hazzil unthayain. Jadi kalau satu anaknya, satu laki-laki, satu perempuan, maka yang laki-laki mendapatkan 2 dinar, yang perempuan mendapatkan 1 dinar. Kalau enggak pakai dinar, dirupiahkan misalnya, kita liquid, cairkan jadi rupiah. Bapak ini wafat meninggalkan satu anak laki-laki, satu anak perempuan, dan kemudian harta yang dimilikinya dan dilikuidkan seluruhnya senilai misal 1 miliar
Afwan, itu agak berat kalau 1 miliar. Anggaplah misal 3 miliar ya, biar enak aja lah ya. Karena kita nggak sedang membagi warisan beneran ini. 3 miliar misalnya. Maka bagian dan nasib untuk anak laki-lakinya 2 miliar. Bagian untuk anak perempuannya 1 miliar. Dan ini adil. Ini dari Allah, lidzakari mithlu hadzil untsayain. Pertanyaannya bagaimana kalau misalnya ternyata anak tersebut masih kecil, belum baligh, bahkan anak tersebut baru lahir. Ya, bagaimana nih? Ya. Sementara anak perempuannya itu sudah baligh misalnya. Mungkin udah 13 tahun, tetapi anak laki-laki ini masih usia berapa bulan atau baru lahir. Maka bagaimana menjawabnya? Jawabannya adalah tetap berlaku hukum ini walaupun anak tersebut belum baligh atau baru lahir. Sebagaimana dalam riwayat Abdullah bin Abbas tentang hadis tentang ayat ini, lidzakari mithlu hadzil untsayain saghiran aw kabiran, kata Ibnu Abbas. Mau dia kecil mau dia besar, ya dari segi usia. Nah, kadang-kadang tradisi atau tinjauan uruf sebagian orang yang tidak mengikuti syariat Islam membeda-bedakan anak bukan dari segi jenis kelaminnya laki atau perempuan, tapi dari segi kebutuhan mereka, atau dari segi apa? Keluarga atau belum, atau dari segi punya anak atau belum, atau dari segi usia, udah balik atau belum. Enggak, bukan itu tinjauannya. Bakunya dan pakemnya adalah yang penting lidzakari mithlu hadzil untsayain. Laki-laki berhak mendapat double daripada pendapatan warisan untuk anak perempuan. Insyaallah sampai sini mudah dipahami insyaallah. Ya, kemudian kalau misalnya kata beliau rahimahullah, wa in taraka banatin itsnaini aw aktsara wa lam yatruk ma'ahunna dzakaran fa inna lil bintaini fa aktsar ats-tsulutsaini wal baqi lil 'asabah. Kalau misalnya pria ini wafat meninggalkan beberapa anak perempuan, 2 anak perempuan atau lebih. Ya, 2 anak perempuan atau lebih, dan tidak ada anak laki-laki, tidak punya anak laki-laki. Fa innalil bintaini fa aktsar, maka untuk 2 anak perempuan atau lebih itu mendapatkan ats-tsulutsain, 2/3 dari harta waris, dan sisa dari 2/3 itu untuk asabah, ahli waris lainnya yang mendapatkan bagian. Itu kalau enggak ada anak laki-lakinya. Baik, kita lanjut ya jemaah sekalian. Kata Rabb kita azza wa jalla tadi mithlu hadzil untsayain, kemudian fa in kunna nisaan. Nah, ini yang tadi kita sebutkan kasusnya. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Ini dia. Kalau misalnya anak perempuan, jika anak itu semuanya perempuan, fawqa thnataini, yang jumlahnya lebih dari 2, kata para ulama maksudnya adalah 2 maupun lebih. Orang Arab mengatakan 2 ataupun lebih. 2 perempuan ataupun lebih tanpa adanya anak laki-laki, maka bagian mereka adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Silakan dihitung 2/3-nya dari misal kita punya, misal pas kita wafat kita punya 2 anak perempuan atau mungkin 3 anak perempuan atau lebih lah pokoknya. Ya, jadi bukan cuma 1 anak perempuan saja dan tidak ada anak laki-laki, cuma anak perempuan tuh. 2 anak perempuan lah anggap misalnya. Ya, masih gadis misalnya dua-duanya. Ya, udah baligh. Maka kedua ini digabungkan mendapatkan 2/3 dari keseluruhan harta warisan kita. Silakan dihitung sendiri 2/3. Tapi nanti bagaimana Ustaz kalau misalnya kita membagi 2 anak perempuan ini? Apakah kita bagi dari segi kedewasaannya, atau sudah menikah atau belum, atau punya anak atau belum, atau sudah balik atau belum? Maka jawabannya adalah ketika 2 anak perempuan ini telah dibagikan untuk mereka 2/3, maka dari 2/3 tersebut silahkan bagi setengah-setengah. Silahkan bagi setengah-setengah. Ya. Lah kalau misalnya nih 1 anak perempuan kita pas kita wafat nanti, ini contoh saja. Misal ada yang usianya 25 tahun, udah menikah, udah punya anak bahkan. Oke. Kemudian anak kedua dari putri kita, anak kedua nih sebagai putri kita, yaitu usianya baru 8 tahun, jauh misal saja. Dan kedua-duanya anak kandung kita. Nah,
mereka mendapatkan nasib keduanya digabung 2/3. Sisa dari 2/3 itu nanti ada lagi mungkin saudara kita, untuk bapak ibu kita dan seterusnya, atau istri kita kan. Kalau istri kita, kalau misalnya kita punya anak, istri kita dapat bagian 1/8. Istri 1/8, anak perempuan yang 2 ini 2/3. Ya dihitung sendiri, saya nggak mau ribet ngitungin itu dulu ya. Yang penting berapa per berapanya dulu. 2/3 ini nanti anak perempuan kita walaupun satunya udah menikah, udah punya anak, satunya belum baligh, tetap dibagi 2 mereka secara adil dari 2/3 tersebut. Ya, nggak boleh mengatakan kamu karena udah menikah, udah punya anak, maka dari 2/3 ini kamu dapat 80%. Enggak seperti itu. Harus dibagi rata adil. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau misalnya tuh anak cuma satu doang, satu anak perempuan, maka baginya an-nisf. Nisf itu adalah setengah. Ya dikatakan di sini oleh Syekh Abu Bakar, wa in kana al-mayyitu qad taraka abawayhi. Kalau misalnya mayit ya telah meninggalkan kedua orang tuanya. Ya di sini ini wa in kanat wahidah falahan nisf, yaitu satu perempuan, jika dia anak perempuan itu seorang diri saja, maka dia memperoleh nisf, setengah dari harta yang ditinggalkan. Ini anak perempuan saja nih, satu doang dia. Enggak ada saudara laki-laki, enggak ada saudara perempuan lainnya. Dan ini anak kandung kita. Kalau anak tiri enggak dapat, Pak, anak tiri enggak dapat. Nah, anak ini, putri ini, falaha an-nisf, dia mendapatkan an-nisf, yaitu kita dikatakan oleh Syekh Abu Bakar, wa in taraka bintan wahidatan fa inna laha an-nisf wal baqi lil asabah. Kalau misalnya dia meninggalkan seorang putri, satu saja putrinya, maka buat putri tersebut separuh, setengah dari total harta waris kita. Ini nisf namanya. Nah, sisanya setengah buat siapa? Sisanya buat asabah, yaitu buat ahli waris lainnya. Ya, ahli waris lainnya nanti ada lagi kan? Mungkin saudara, mungkin bapak kita atau ibu kita dan seterusnya. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa li abawayhi li kulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Nah, ini diperhatikan. Dan untuk abawai, untuk kedua ibu bapak. Nah ini kita gambarkan saja, ceritanya saja. Kita yang meninggal nih, refleksikan kita yang meninggal. Karena kalau kita refleksi sama orang lain kadang-kadang ribet. Kita aja dulu deh. Ya, ini contoh saja. Untuk kedua ibu bapak kita nih, kalau misalnya mereka masih hidup, kita wafat, mereka masih hidup, kita meninggalkan harta warisan, ya, maka bagaimana untuk kedua ibu bapak ini dan mereka masih hidup? Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. Untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh kita. 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh kita, in kana lahu walad, kalau misalnya dia punya anak, yaitu kalau misalnya kita punya anak. Kita punya anak nih, mau laki-laki mau perempuan, anak ini mendapat bagian, silakan. Ternyata kita masih punya orang tua, bapak dan ibu. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, likulli wahidin minhuma as-sudus. Untuk setiap bapak dan setiap ibu mendapatkan 1/6. Bukan 1/6 untuk bapak ibu, tapi untuk bapaknya, bapak kita 1/6, untuk ibu kita 1/6 kalau kita punya anak. Nah, refleksikan sekarang nih, alhamdulillah kita masih lengkap ya. Istri ada, anak ada, bapak ada. Oke, dari anak dan bapak dulu. Kita punya anak berapa kira-kira? Punya anak, misal saya refleksikan diri saya. Saya nggak berharap saya mati cepat, cuman ini contoh aja Pak ya. Anak saya laki-laki dan perempuan, dan masih kecil-kecil, belum baligh. Mereka dapat nggak harta waris kalau misal saya mati? Dapat. Nggak boleh kemudian akan belum baligh, udahlah buat yang dewasa aja, siapa paman atau nggak ada urusan, nggak ada, harus ini dulu. Anak yang terpenting dulu, anak nih. Ya, anak ini disebut dalam ahli waris fara' namanya. Fara' itu cabang kita, cabang itu yang paling kuat. Nah, bapak ibu kita namanya asal, asas, awal, asal. Cabang dulu baru atas.
Nah, cabang di sini anak kita nih. Maka kalau misalnya Anda punya anak laki perempuan, berarti perempuan ini kan nggak sendirian, dia ada apa? Dia ada saudaranya laki-laki. Oke, ini dulu. Nah, kalau misalnya kita lihat di ketentuan tadi, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki dapat 2 kali lipatnya perempuan. Oke. Karena dia ada laki-laki dan ada perempuan, perempuannya 1, lakinya 1. Maka nanti bakal jadi asabah, jadi apa? Sisa, dapat sisa nanti. Ada orang tua saya, ayah ibu masih, alhamdulillah masih hidup. 1/6. Ya. Misal saya punya berapa, Pak? Saya punya 6 miliar alhamdulillah. 6 miliar. Kayak enak kok 6 juta doang kayaknya dikit banget. 6 miliar, Pak, ya. Ya, saya aminin aja lah, amin lah insyaallah. 6 miliar. 1/6-nya 6 miliar berapa? 1 miliar ya? Betul atau Pak? Jangan sampai saya salah ini. Benar ya, 1 miliar. Bapak saya dapat 1 miliar. Ibu saya dapat 1 miliar. Sisanya berapa? Saya berapa? 4 miliar. Type sekarang agak susah juga nih buat anak nih. Enggak, jangan 6 miliar. Cari yang lebih bisa kena nih. Perempuannya 2 ya, Pak. Tapi kenyataannya perempuannya 1. Nah, gimana? Tapi bagus juga itu. Perempuannya 2 ya. Oke, perempuannya 2 ya. Type. Anak lahiran lagi nih. Ya, maksudnya istri anak lahiran lagi. Perempuannya 2. Nah, bagaimana nih perempuannya? Ya. Karena punya 2 anak perempuan, 1 laki-laki. Tapi kalau perempuannya 2 berarti apa? Tadi berapa tadi? Enggak, karena ada anak laki-laki ya. Jadi perempuannya dapat kan ada 4 nih. Masing-masing perempuan 1. Untuk anak laki-laki anak 2. Nah, seperti itu. Ya. Tentu aja kita banyak kasus ini nggak bisa diselesaikan di majelis ini, jemaah. Ini cuma contoh yang simpelnya. Ya, pada hakikatnya rumit, Pak. Nanti kan ada belum bini, ya. Istri dapat berapa? Kan ada anak 1/8 dan seterusnya nanti ada lagi nanti. Ya. Jadi nggak langsung sekarang, ya. Dan juga saya nggak nerima pertanyaan, Pak, karena kalau ditanya ntar saya pusing sendiri, ya. Kapan-kapan aja lah itu, tanya sama orang kau atau yang sekitar lah. Kemudian jemaah sekalian, setelah tadi untuk kedua orang tua kita, kalau kita punya anak maka mereka mendapatkan sudus 1/6. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Kalau misalnya ternyata kita tidak punya anak, qadarullah tidak punya anak, entah memang belum punya, masih bujang atau mungkin anak meninggal, pokoknya enggak punya anak kelas. Wa warithahu abawahu, kedua orang tua kita masih hidup. Kedua orang tua kita masih hidup. Jadikan mereka menjadi ahli waris juga tuh karena masih hidup. Wa warithahu abawahu, apa kata Allah? Fali ummihi thuluth. Maka untuk ibu kita dapat berapa? 1/3. Dapat 1/3. Ya, beruntung nih ibunya nih. Ibu kita beruntung karena kita belum punya anak. Kalau misalnya kita masih bujang, belum menikah tapi udah kaya, ya. Nggak punya anak kan, nggak punya istri kan masih bujang. Wah, ini ya nggak gembira juga ibunya, nggak. Cuman ibunya dapat berapa? Ibunya dapat 1/3, thuluth, fali ummihi thuluth, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk ibunya ada thuluth, 1/3. Itu kalau apa? Nggak punya anak nih yang meninggal, nggak punya anak, lebih-lebih nggak punya bini, ya. Maka ibu mendapatkan thuluth. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya ternyata emang nggak punya anak, tapi punya ikhwah? Ikhwah itu adalah saudara atau saudari. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau misalnya kita punya saudara atau saudari kandung, maka ibu jadi turun dari 1/3 menjadi 1/6. Gegara apa? Karena ada saudara atau saudari kita.
Gitu. Jadi turun tuh. Jadi keberadaan saudara-saudari, keberadaan anak itu berpengaruh terhadap ibu kita, gitu loh. Ya, kalau kita punya anak, ibu kita dapat 1/6. Ya. Kalau kita nggak punya anak, ibu kita mendapat 1/3. Kalau kita nggak punya anak ya, tapi kita punya saudara atau saudari, maka ibu kita mendapat 1/6 lagi, 1/6. Begitu, Pak. Ya. Tapi di sini dengan syarat kalimat di sini wa in kana lahu fa in kana lahu ikhwatun. Ya. Ikhwah di sini kan jama'. Maka para ulama mengatakan minimal 2 saudara atau saudari. Kalau punya 2 saudara atau saudari, baru ibu kita turun jadi 1/6. Ini mulai agak rumit jemaah, mulai agak rumit sedikit. Makanya saya bilang saya nggak bisa menjawab semua persoalan di sini. Ya kita yang penting tafsirkan dulu nih ayat ini. Nah semua itu ini masih sebagian kecil dari masalah waris, belum banyak ini. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Setelah penunaian wasiat yang dia wasiatkan dengannya atau hutang. Dan ini harus dipahami baik-baik, ya. Karena betapa banyaknya orang yang tidak paham bagian ini, min ba'di wasiyati yusi biha audain, kemudian melakukan pembagian harta waris. Pertanyaan jemaah. Atau sebelum pertanyaan, saya beri statement. Pembiayaan jenazah, bukan. Setelah wafatnya jenazah nih, jenazah wafat. Bagaimana dengan harta jenazah itu, gitu loh. Untuk apa saja, gitu. Maka akan kita berikan jemaah beberapa hal. 5 hal. Ya nanti. Tapi sebelum ke 5 hal, saya tanya di sini. Kita jawab masing-masing nanti ya. Mana duluan? Kan nanti ada yang namanya wasiat, ada yang namanya hutang. Ada yang namanya wasiat, ada yang namanya hutang. Walaupun nggak semua orang berwasiat, walaupun nggak semua orang punya hutang, tapi anggaplah kasusnya orang ini sebelum wafat punya wasiat terhadap harta, ya, wasiat terhadap hartanya, bukan wasiat ketakwaan, Pak. Kalau wasiat ketakwaan mah khotib Jumat tiap hari, tiap Jumat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wasiat maksudnya di sini adalah dia memberikan pesan sebelum wafatnya, ya, ketika masih hidup, bagaimana pengelolaan sebagian dari hartanya, jangan sampai 1/3, jangan sampai lebih dari 1/3. Misalnya dibilang, nah, dari semua properti yang saya punya ada 1 unit rumah, dia nggak sampai 1/3 dari seluruh harta saya, tapi 1 unit rumah ini tolong jadikan markas tahfidz. Oke? Wakaf. Wasiat bukan? Wasiat. Setelah wafat saya jadikan markas tahfidz. Wakaf. Ini namanya wasiat. Oke. Ada juga hutang. Pertanyaannya mana duluan? Pembagian hutang dulu, maksudnya dibalikin, atau penunaian wasiat. Nah ini kalau di ayat dikatakan mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Setelah wasiat yang dia wasiatkan atau hutang. Kelihatannya wasiat dulu, tapi kita lihat bagaimana tafsirannya jemaah sekalian. Kalau kita lihat dari athar salaf kita, baik riwayat Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Jubair, Mujahid bin Jabr dan Muqatil bin Sulaiman. Kita lihat ikhwan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Innakum taqra'una hadhihi al-ayah min ba'di wasiyati yusi biha audain."
kalian membaca ayat ini min ba'di wasiyati yusi biha dain wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bid-daini qabla al-wasiyah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan hutang sebelum wasiat. Menunaikan hutang dulu sebelum wasiat. Apa maksudnya apa? Yaitu mayit, jadi Rasul memutuskan kalau mayit wafat dia punya wasiat dan punya hutang dulu yang diurusin sebelum penunaian wasiat. Begitu. Ya, ini penting untuk benar-benar difahami. Kemudian dari riwayat Sa'id bin Jubair ketika radhiyallahu ketika beliau menafsirkan ayat ini, min ba'di wasiyati yusi biha fima bainahu wa baina thuluth li ghairil warathah. Nah, ini penting. Dari Sa'id bin Jubair. Setelah wasiat yang harus ditunaikan. Jadi wasiat itu sebelum apa? Sebelum pembagian waris. Wasiat dulu tunaikan. Mayit wasiat apa? Tunaikan. Fima bainahu wa baina thuluth. Wasiat itu nominal wasiat hartanya antara atau tidak boleh lebih dari sepertiga dari keseluruhan properti yang atau harta yang dimiliki oleh mayit. Jadi kalau misalnya ada mayit misal bilang, nanti setelah saya wafat separuh dari seluruh harta saya tolong diwakafkan buat panti asuhan. Batil wasiatnya. Tidak wajib, bahkan tidak boleh ditunaikan. Walaupun bapak itu ngotot sampai wafatnya. Enggak. Apalagi kalau seluruh harta saya yang ada tolong dicairkan nanti setelah wafat dan dibangun pesantren seluruhnya. Enggak. Walaupun anak-anaknya sultan semua. Enggak, batil ini wasiat. Batil wasiatnya. Ya, karena wasiat harta nanti setelah wafat enggak boleh lebih dari thuluth, kata Nabi SAW. Ats-thuluth wa thulutsu katsir. Sepertiga itu udah termasuk udah banyak, udah enggak usah lagi nambah-nambah lebih dari sepertiga. Barang siapa yang berwasiat terhadap hartanya lebih dari sepertiganya, maka batil wasiatnya. Beda dengan kalau misalnya dia masih hidup dan dia mewakafkan hartanya selagi dia hidup, sah. Ini beda. Kayak misalnya kita masih hidup nih, kita punya harta rumah kontrakan berapa unit misalnya 10 unit dan itu satu-satunya harta kita. Kemudian kita wakafkan ini semua untuk santri pesantren tinggal di situ. Dah, harta kita sekarang cuma apa? Duit yang ada di rumah dan tabungan yang enggak seberapa dan rumah kita misalnya. Sah enggak ini? Sah sebagai sebagai wakaf. Tapi untuk wasiat setelah wafat enggak boleh seperti ini. Karena lebih dari sepertiga. Jadi sedekah boleh dari sepertiga semua harta kita, boleh. Tapi pas kita lagi masih hidup. Adapun untuk berwasiat kelak nanti setelah saya wafat tolong lebih dari sepertiga, enggak bisa. Ini dipahami jemaah sekalian supaya tidak terjadi kezaliman untuk ahli waris karena mereka punya hak, ya. Nah, li ghairil warathah wala tajuzu wasiyatun lil warith. Dan tadi wasiat tersebut enggak boleh sepertiga dan enggak boleh ke ahli waris wasiat itu, enggak boleh ke ahli waris. Ya. Jangan ke ahli waris wasiat itu. Ya, misal di antara ahli waris kita anak nih. Saudara sekalian, nanti kalau saya sudah wafat, saya wasiatkan nih sekarang untuk anak saya tolong kasih 1/4 dari harta saya. Ya, ini wasiat untuk ahli waris, tidak sah. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Karena dengan itu nanti hukum Allah akan hilang nanti. Karena anak ini ada bagian yang Allah tentukan. Jadi enggak usah kita tentukan dari awal semau kita. Ini banyaknya orang tua kayak gitu tuh. Banyak orang tua kayak itu, kasihanlah anak saya kan masih kecil atau gimana. Udahlah kasih dia separuh dari seluruh harta saya. Atau udah membagi-bagi tuh sebelum Sebelum wafat udah bagi-bagi untuk kamu perusahaan ini, untuk kamu perusahaan ini. Ini ahli waris semua, nggak bisa kayak gitu. Jangan. Dan juga akan sulit mendapat ridho dari semuanya. Nggak semuanya mau ridho. Rata-rata cemburu.
Ya, kemudian audainin kata Sa'id bin Jubair, yakni yuqsamul mirathu lil warathati min ba'di dainin 'alal mayyit. Dibagilah harta waris untuk para ahli waris setelah penunaian hutangnya mayit. Ya. Nah, sekarang kita ada berapa hal jemaah? Kalau diurutkan nih, satu, akomodasi jenazah. Ya. Dari mana biaya kafan? Biaya kafan dari harta mayit. Ya. Biaya kafan dari harta mayit, ini penting. Bahkan para ulama mengatakan prosesi jenazah, maksudnya prosesi yang rukun, yang terpenting seperti memandikan dan seterusnya itu dari harta mayit sebaiknya. Pertama kafannya, karena ini paling penting kafannya Pak. Ya, dari harta mayit. Diingat-ingat Pak. Dan nanti ketika kita wafat nih, kan dibelikan kafan dari harta orang lain. Antum bilang nanti, jangan dari harta saya, bilang gitu. Ya, bisa bilang gitu Pak? Udah wafat duluan masa bisa bilang gitu? Ya. Nggak perlu wasiat kan, karena orang harus tahu hukumnya ini. Panitia ini harus tahu hukumnya, panitia. Ya. Dari harta mayit. Itu satu. Dan beberapa akomodasi terpentingnya ini. Adapun pengadaan makanan untuk orang yang datang itu bukan dari harta mayit. Karena itu nggak ada urusan dengan mayit itu. Nggak boleh bahkan dari harta, bukan haknya. Jadi kalau misalnya sampean melihat nih takziah kan, biasanya kan disediakan makanan, kopi, minuman, bahkan kadang-kadang ada rokoknya dan seterusnya kan. Itu nggak boleh dari harta mayit. Nggak ada urusan dengan harta mayit, jangan. Kalau bisa dari harta lainnya, dari harta istrinya atau harta siapanya gitu. Karena harta mayit ini harus dijaga untuk penunaian hak yang benar. Dan itu bukan bagian dari keharusan dari harta mayit. Itu satu akomodasi yang terpenting, yang seperti kafan. Baru kedua, jangan bagi sekarang, hari ini juga. Ya hari ini bagus, tapi ya bagus, cepat bagus. Tetapi sebelum itu perhatikan, apakah bapak ini punya hutang atau enggak? Hutang dulu, Pak. Hutang dulu. Karena boleh jadi dia punya harta banyak, hutang semua. Habis, sudah selesai. Dua hutang ya stepnya ya Pak. Boleh hari itu juga silakan kalau sempat, kalau memang bisa. Ya, biasa orang Indonesia nggak bisa karena basa-basi banyak. Takziah dulu, lama dulu, nangis-nangisan dulu, tahlilan dulu, lama. Cepat. Hutangnya tunaikan. Dan alangkah bijaknya bagi orang yang menghutangi beliau yang sudah wafat ini, dibebaskan dan dinyatakan bebas. Jangan dibebaskan, udahlah ikhlas saja, nggak usah ngomong. Enggak, nyatakan ke keluarganya. Ini fulan punya hutang sama saya sekian juta, saya bebaskan. Nah, itu bagus, dicatat gitu loh. Kalau bisa pencatatan hutang yang lalu diperlihatkan, ini hutang beliau, ada tanda tangan beliau dan seterusnya. Saya bebaskan, alhamdulillah. Jangan kita menghutangi menghutangi beliau, kemudian kita nggak ngomong-ngomong pas beliau wafat. Enggak, jangan Pak. Ya, memang sih insyaallah iya Allah Pak Ta'ala putuskan, enggak, udah selesai hutangnya secara syar'i. Tapi khawatirnya di catatan hutangnya dia masih tertulis masih berhutang, dan keluarganya nyari antum dan keluarganya enggak kenal antum misalnya, mana ya orang ini, bingung keluarga, kasihan. Paham enggak nih misalnya? Paham ya maksudnya? Jadi misalnya kita nih punya teman, tapi keluarga teman kita ini nggak kenal kita. Teman ngutang sama kita 5 juta, ya. Keluarga nggak tahu, tapi teman ini punya catatannya, hutang sama si Pak Sudirman 5 juta. Tapi Pak Sudirman mana nggak tahu, keluarganya nggak tahu, cuman calon mayit yang tahu. Wafat dia kemudian, dan ditemukan buku catatan hutangnya. Hutang kepada Pak Sudirman, nggak ada nomor HP, nggak ada alamat, nggak ada apa, Sudirman banyak. Antum kemudian ketika mendengar kabar itu, antum lagi di Swiss, dia wafat di Jakarta. Udahlah, saya ikhlaskan lah. Tapi udah, lafalnya di hati dan di mulut saja di Swiss. Nggak pernah ngomong ke keluarga mayit ini.
Keluarga mayit kemudian 5 juta lumayan ini hutang nih. Tapi Pak Sudirman mana? Gitu loh. Jadi kan gantung. Ya. Gitu. Padahal udah dimaafkan. Ini repot ini, jadi makanya udah jangan sungkan. Fulan ini dulu punya utang sama saya, gope. Walaupun gope 500 perak saya ikhlaskan. Walaupun habis itu dicela sama mereka. Ya, cuma 500 doang masih diungkit. Ya, saya ikhlaskan. Enggak, ngomong aja biar semua clear, biar keluarga tenang. Oh, orang-orang yang menghutangi mereka telah mengikhlaskan. Begitu. Dan boleh bagi yang menghutangi, kalau enggak mau mengikhlaskan mungkin karena besar 20 juta dan lagi butuh, boleh nagih ke ahli waris. Boleh. Bukan boleh lagi, malah sebaiknya begitu kalau emang antum butuh dan enggak mengikhlaskan. Afwan, saya datang kemari untuk menagih hutang mayit. Dan ahli waris atau keluarga enggak boleh bilang, "Ya Allah, udah wafat masih ditagih." Ya iyalah ditagih lah, gimana? Ahli jemaah bukan apa, keluarganya enggak boleh kemudian, "Apa enggak kasihan sama kami? Udah ditinggalkan beliau, ditagih pula." Ya enggak gitu juga, emang harus gitu. Kalau misalnya enggak ditagih, apa enggak kasihan sama mayitnya punya hutang? Tertahan nanti masuk surga. Gitu kan? Kalau ternyata mayit tersebut enggak punya uang, qadarullah, enggak punya uang, enggak punya warisan, siapa yang bakal berkewajiban untuk menggantinya? Kalau keluarganya ada yang mau menerima, maka itu dianjurkan. Tapi kalau enggak ada, udah enggak usah. Ya mau gimana lagi kan enggak punya uang. Ya. Taib, kemudian ikhwas sekalian. Min ba'di wasiyat yusi biha udain. Tadi apa kronologinya? Pengkafanan dan akomodasi terpentingnya, ya. Kemudian hutang pentingnya. Baru setelah hutang, kalau emang masih ada dana apa warisannya, wasiat warisan, wasiat harta, ya. Wasiat harta. Nah, setelah kafan, hutang, wasiat, baru kemudian apa? Ahli waris, pembagian waris. Jadi pembagian waris itu step ke berapa, Pak? Keempat, Pak. Step keempat. Ya. Kafan, dain, hutang, wasiat kalau memang ada, warisan, pembagian warisan ke ahli waris. Nah, kalau misalnya kemudian jemaah sekalian ada 5, kemudian di surat An-Nisa kata Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 8, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Kalau datang kemudian dalam pembagian harta waris itu hadir ada kerabat yang bukan ahli waris, ya, ada juga anak yatim, ada juga orang-orang miskin hadir tuh di pembagian harta warisan. Biasanya yang lebih biasa lagi kerabat keluarga yang bukan ahli waris. Maka farzuquhum minhu, berikan mereka rezeki dari harta waris tersebut. Ini yang kelima. Kalau pembagian udah nih, ya, biasanya kalau ada sisa kasih mereka, atau kalau nggak ada sisa dermakan juga, relakan kalau misalnya ada yang mau gitu. Itu 5 hal, ya, 5 hal. Min ba'di wasiyati yusi biha audain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha 'aliman hakima. Nenek moyang kalian, bapak ibu kalian, wa abna'ukum, dan anak cucu kalian, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, kalian tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih aqrabu lakum naf'a. Kalau diterjemahkan lebih apa, lebih enak di sini? Aqrabu lakum naf'a, tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya untuk kalian. Para salaf mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lebih banyak manfaatnya dunia atau lebih banyak manfaatnya di akhirat. Yang lebih tepat adalah kalian tidak tahu siapa di antara orang tua kalian atau anak kalian, atau entah orang tua atau anak, yang lebih membuat kalian itu mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Nah, sebagian dari salaf kita mereka mengatakan begini jemaah sekalian. Di antaranya Muqatil bin Sulaiman mengatakan tentang ayat ini, ya'rifil akhirah
Kita tidak tahu siapa di antara, apakah nenek moyang kita, bapak kita, kakek kita, nenek kita, ibu kita, atau anak cucu kita yang lebih bermanfaat buat kita di akhirat, sehingga bersamanya, sederajat bersamanya. Kata beliau, wadzalika anna ar-rajul yakunu 'amaluhu duna 'amali waladih. Boleh jadi ada bapak-bapak kita nih amalannya di bawah amalan anak kita, yaitu anak kita lebih saleh, lebih bagus. Anak kita hafiz Al-Quran, dan semoga Allah jadikan anak kita saleh, salihah. Semoga Allah jadikan anak kita penghafal Al-Quran. Anak kita jauh lebih baik daripada kita misalnya. Atau boleh jadi au yakunu amaluh duna amali walidih, atau boleh jadi amalan kita itu di bawah, kurang, enggak sebanding bagusnya dengan amalan orang tua kita. Dan mungkin saja begitu jemaah. Orang tua kita itu beramal jauh melampaui kita. Ya, baik yang sudah wafat atau yang masih hidup, jauh melampaui kita. Ibadah mereka lebih mungkin dibandingkan kita yang qadarullah banyak maksiatnya. Ya, jadi boleh jadi anak kita jauh lebih besar pahalanya dibandingkan kita karena salehnya dia, hafal Al-Quran. Atau sebaliknya, boleh jadi bapak kita atau ibu kita lebih salehah daripada kita. Maka fayarfa'uhu Allah fi darajatihi litaqarra a'yunuhum. Maka karena orang tua kita atau anak kita itu lebih bagus lagi, maka kita pun kemudian diangkat derajatnya oleh Allah setara dengan mereka yang saleh. Jadi itulah untungnya punya keluarga yang saleh jemaah. Itu untungnya punya keluarga yang saleh. Cuman kita juga berusaha dong, gitu loh. Apalagi kalau punya anak yang saleh, karena anak ini modal. Orang tua biasanya lebih dulu meninggal, anak ini lebih akhir meninggal. Kalau kita punya anak yang masya Allah dia selalu membaca Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran, ngafalin Quran, misalnya, beristighfar untuk orang tuanya, kita yang kaget nanti di surga. Kita yang kaget. Kita yang kaget karena apa? Kita kayaknya nggak seberapa kok bisa segini ya Allah. Nanti akan dikatakan oleh Allah, itu karena istighfarnya anak kalian terhadap kalian. Belum lagi kalau misalnya anak ini ahli Al-Quran, kita diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesalehan anak ini dengan Al-Qur'annya. Kita nggak tahu anak mana yang bakal kayak gitu di akhirat, nggak tahu. Lebih-lebih kita ini sudah berusia misalnya, nggak lama lagi wafat, kita tidak tahu siapa saja anak nanti setelah kita wafat dapat hidayah dari Allah, kita nggak tahu. Makanya jangan putus asa. Allah Taala yang lebih tahu, berharaplah kepada Allah. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, faridatan min Allah, ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian ayat berikutnya dan masya Allah sudah jam 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad." Kalian wahai bapak-bapak, wahai suami, mendapatkan nisf, separuh, setengah, 1/2 dari apa yang telah ditinggalkan oleh pasangan kalian, yaitu istri-istri kalian. Tapi illam yakul lahunna walad, kalau istri tersebut belum punya anak. Tidak punya anak dia. Baik belum punya anak maupun tidak punya anak. Ya sama aja sebenarnya. Atau pernah punya anak cuma meninggal anaknya gitu, misalnya. Jadi Anda wahai bapak, suami, berhak mendapatkan separuh, setengah dari harta peninggalan istri kalau istri ini tidak punya anak. Ya. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna. Kalau misalnya istri ini punya anak, maka kalian berhak mendapatkan rubu', 1/4. Ya, 1/4. Kalau dia punya anak. Itu pun mim ba'di wasiyati yusina biha udain. Itu pun setelah apa? Setelah ditunaikannya wasiat dan juga hutang ya. Oke, wasiat dan hutang udah nih. Kasus gimana? Kita nikah sama istri kita. Kita nikah ya, iyalah sama istri kita. Maksudnya ini ada istri, dia misalnya janda punya anak 2 misalnya. Kita nikahin.
Janda punya anak 2, anak kandungnya dia, kita nikahin. Ya. Berapa tahun pernikahan dengan janda ini ternyata belum dikaruniai anak dari kita. Qadarullah wafat ini ya janda. Wafat. Setelah kita nikah wafat, berapa tahun itu wafat. Pertanyaannya berapa bagian yang kita dapat? Ayo. Seperberapa Pak dari harta dia? Ayo, 1/2 atau 1/4? Ayo Pak. 1/4. Kenapa? Karena dia punya anak. Ya. Contoh lain. Misal kita menikahi janda lainnya lagi. Nikahin janda terus ya. Kita nikah janda lainnya lagi. Ya, hilang 1 tumbuh 1000 gitu kan. Kita nikah sama janda lainnya lagi. Dan dia tidak punya anak sebelumnya, enggak punya anak. Ya. Kita punya anak, kita yang punya anak dari istri sebelumnya. Dari istri sebelumnya, istri pertama dulu. Ya, sudah wafat. Janda ini belum punya anak. Qadarullah janda ini wafat lagi. Enggak ada tanpa anak dia. Tapi ada anak kita. Dapat berapa kita? 1/2 atau 1/4? Hah? 1/2. 1/2. Kenapa 1/2? Enggak punya anaknya. Oke, selesai wafat tuh deh. Nikah lagi sama janda lain. Maka disebutlah Abu Janda habis itu. Nikah lagi sama janda lain. Janda ini punya anak dari mantan suaminya. Bukan anak kandung dia, tapi anak mantan suaminya yang mantan suaminya enggak bertanggung jawab, akhirnya dipegang sama janda ini. Oke? Kita bilang udahlah enggak apa-apa lah, biarin dah anak itu di kita lah, enggak apa-apa udah, daripada anak itu terlantar udah sama kita. Mati lagi tuh janda. Kita dapat berapa warisannya? Ini khilaf nih. 1/2 apa 1/4? 1/2, karena janda ini Pak hakikatnya belum punya anak kandung. Jadi anak yang dimaksud anak kandungnya bukan anak dari suaminya. Bukan anak tiri, bukan anak kandung. Begitu ya Pak ya. Taib, kemudian walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Mereka istri pasangan kita nih berhak mendapatkan 1/4 dari peninggalan kalian, peninggalan kita, kalau kita belum punya anak kandung. Bukan anak angkat, bukan anak pungut, anak kandung. Ya. Fa in kana lakum walad, kalau kalian punya anak, falahunna tsumunu mimma taraktum, maka mereka itu istri berhak mendapatkan 1/8 dari apa yang kalian tinggalkan. Jadi kalau nasibnya istri tergantung dengan keberadaan anak kita atau enggak. Kalau kita enggak punya anak, istri dapat 1/4. Kalau kita punya anak kandung, istri dapat 1/8. Begitu. Ya. Taib, kita nikah setelah 3 janda tadi wafat, kita nikah lagi sama janda. Masya Allah. Ya. Nah, janda ini punya anak 1. Ya, dan kita belum punya. Qadarullah kita wafat. Berapa yang didapat oleh janda ini? Ayo. 1/4 apa 1/8? Janda ini punya anak loh. Apa urusan 1/8 Pak? Apa karena dia punya anak jadi 1/8? Enggak. 1/4 dia dapat Pak. 1/4. Iya gak? Kita gak punya anak. Jadi dia dapat 1/4. Begitu Pak. Udah, kita tinggalkan 4 janda tersebut. Ya, lanjut. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Ya, setelah wasiat dan hutang. Wa in kana rajulu yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Kalau misalnya ada pria Anda nih, ya misalnya meninggal, baik Anda maupun ummahat, pokoknya laki atau perempuan, wafat dalam keadaan kalalah,
wafat dalam keadaan tidak ada bapak atau ibu yang hidup, tidak punya anak. Yaitu kata para ulama, mata bila waladin wala walidin. Wafat tanpa anak, tanpa orang tua. Ya, tanpa anak, tanpa orang tua. Tapi mungkin orang tua sudah wafat. Tapi walahu akhun aw ukhtun. Tapi punya saudara kandung atau saudari kandung. Ya, punya saudara kandung atau saudari kandung. Ingat, punya saudara kandung atau saudari kandung. Jadi Allah Ta'ala mengatakan akh atau ukht, atau bukan akh wa ukht. Ya, artinya kita wafat tanpa orang tua, nggak ada anak, nggak punya. Ya, ini nggak ngomongin punya bini atau nggak ngomongin itu. Nggak punya anak, nggak punya bapak atau ibu, nggak ada lagi. Ternyata kita punya satu akh, punya satu akh. Ya, maka bagaimana nasib dari akh tersebut, dapat berapa? Ya, dikatakan di sini akh yang dimaksud akh lium, yaitu saudara seibu. Yang penting ibunya sama, maka dia mendapatkan sudus 1/6 saudara kita. Atau seorang saudara perempuan, ukht. Di sini para ulama kan ukht lium, yaitu saudari seibu. Ini nanti ada rinciannya panjang ini, maka dapat juga 1/6. Bagaimana kalau ternyata saudara atau saudari kandung kita itu 2 atau lebih? Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluth. Kalau mereka lebih dari 1, 2 atau lebih, maka mereka berserikat dalam thuluth, 1/3. Ya. Kita punya saudara kandung misalnya setelah wafat, tanpa kita nggak ada lagi ya, bapak ibu, nggak ada lagi anak. Ada 3 saudara atau saudari, ya. Nah, 3 ini 1 laki-laki 2 perempuan. 1 laki-laki 2 perempuan. Ya, 1 laki-laki 2 perempuan, saudari dari ibu yang sama. Maka dari semua harta kita, mereka mendapatkan thuluth. Bukan setiap dari mereka thuluth, bukan. Tapi untuk mereka thuluth, 1/3. Bisa dipahami, Pak? Thuluth seperti itu. Misal kita punya 12 miliar. Oke. 12 miliar. Paham Pak 12 miliar ini ya? 12 miliar. 1/3 dari 12 miliar itu berapa? 4 bukan? 4 miliar. Mereka mendapatkan jatah 4 miliar. Ya. Ntar dibagi. Nah, baginya gimana? Tadi lidzakari mithlu hadzul unthayain itu ya. Ya, dibagi aja berapa Pak jadi? Laki-lakinya dapat 2 miliar, perempuannya dapat 1. Seperti itu ya. Jadi 4 miliar aja. Nah, itu dia di antara contohnya. Fahum syuraka'u fi thuluth, berserikat mereka di 1/3 dari harta peninggalan kita. Itu setelah min ba'di wasiyati yusa biha udainin ghairu mudhar. Itu setelah wasiat dan juga hutang ghairu mudhar, yaitu jangan sampai memadaratkan seluruh dari orang yang diwarisi. Wasiyatan min Allah, sebagai wasiat dari Allah. Wallahu alimun halim. Allah Ta'ala maha mengilmui dan maha santun. Tilka hududullah, itulah adalah hududullah, batasan-batasan hukum Allah Ta'ala. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka niscaya Allah akan memasukkan dia ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai abadi di dalamnya.
wa dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang agung. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasan Allah, maka Allah akan masukkannya ke neraka khalidan fiha. Di sini khalidan fiha ada dua makna. Imma maknanya kekal di dalamnya sebagaimana orang kafir, imma maknanya lama berada di dalamnya. Walahu 'adzabun muhin, dan untuknya azab yang menghinakan. Ayat 14 ini sebagian orang atau rata-rata orang khawarij yang suka mengkafirkan orang sembarangan itu memakai ayat ini. Siapa yang maksiat pada Allah dan Rasulnya, melakukan dosa besar, maka dia kafir, kata mereka. Mereka pakai ayat ini, mereka salah dalam memahami ayat ini. Ya, yudkhilhu naran khalidan fiha, yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya maka masuk neraka selama-lamanya, berarti kafir dia kan. Masya Allah. Kalau misalnya bermaksiat dosa besar semua yang dikafirkan, kafir semua kita jemaah, dikafirkan sama mereka. Dan mungkin mereka juga akan mengkafirkan diri mereka sendiri harusnya, karena serampangan mengkafirkan orang juga dosa besar, ya enggak? Ya, jadi enggak ada yang muslim nanti jadi. Ayat ini maksudnya adalah kalau misalnya dia bermaksiat dan menghalalkan maksiat tersebut padahal jelas baginya itu maksiat pada Allah, maka dia keluar dari Islam dengan sebab istihlal, penghalalan terang-terangan, menganggap halal yang sudah jelas Allah haramkan baginya. Dia tahu ini haram. Dia tahu ini haram. Dia tahu ini zina itu haram, tapi dia bilang ini halal, enggak masalah. Maka dia keluar dari Islam dan bisa masuk neraka selama-lamanya. Itu pemahaman pertama. Atau pemahaman kedua, khalidan fiha di sini maknanya adalah yaitu bukan selamanya sama sekali, tetapi lama. Karena khulud bisa artinya apa? Al-mukth at-tawil, yaitu tinggal stay lama sekali. Itu bisa artinya seperti itu. Makanya tidak dilarang dalam Islam seseorang dinamakan Khalid. Tidak dilarang, karena Khalid memiliki makna juga diantaranya berlaku begitu lama, itu artinya. Makanya Rasulullah SAW ketika Khalid bin Walid masuk Islam, tidak Rasulullah suruh ganti nama. Karena diantara makna Khalid itu nggak mesti selamanya itu nggak pernah mati, nggak begitu. Tapi maksudnya lama panjang usianya itu Khalid namanya. Boleh seseorang menamakan atau menamakan anaknya Khalid, nggak masalah. Dan alhamdulillah kita telah selesai kajian ini. Jazakumullah khairal jaza ala husni istima'ikum wa barakallahu fi majlisikum wa ulumikum wa anfusikum wa ahlikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.